Halo, perkenalkan saya Ridwan, seorang UI dan UX designer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang advanced variable, di mana tujuannya untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah prototype dan juga kita bisa mempersingkat atau mengurangi jumlah frame yang kita butuhkan ketika membuat prototype. Nah, contoh ini seperti ada list dokter dan detail dokter. Nah, dulu ketika kita membuat prototype, ketika kita mau mengambil data dokter yang list pertama, kedua, ketiga, keempat, otomatis kita menambah jumlah frame sesuai dengan listnya. Contohnya seperti ini. Nah, dulu kita pasti menambah jumlah frame, misalkan ada list dokter pertama, list dokter kedua, list dokter ketiga, list dokter keempat. Nah, otomatis kita membutuhkan banyak frame dan banyak membutuhkan connection. Nah, sekarang kita bisa mempersingkat itu, bisa mengurangi jumlah frame dan mengurangi jumlah jaring laba-laba yang biasa kita lihat. Oke. Pertama di sini ada list dokter dan detail dokter. Nah, selanjutnya saya menyediakan data variabel yang kita butuhkan yang nantinya kita inputkan di local variable ini. Nah, ini datanya ada dokter pertama, dokter kedua, dokter ketiga, dan dokter keempat. Nah, langsung saja kita inputkan. Oke, pertama kita create collection baru. Ini untuk variabel list dokter. Oke. Nah, kita create variabelnya. Di sini kita memilih yang string. Nah, di sini contoh tadi ada nama dokter. Selanjutnya kita string juga ada dokter dan ada pengalaman, ada rating, dan ada harga. Free harga. Nah, selanjutnya value ini kita ubah menjadi value untuk dokter pertama. Nah, di sini ada dokter pertama. Kita mengikuti sesuai dengan data variabel yang sudah dibuat tadi. Di sini dokter pertama, dokter kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga dengan variabel modenya. Ada dokter kedua, dokter ketiga, dan dokter keempat. Dokter keempat. Nah, value ini kita isikan sesuai dengan data di sini. Tinggal kopas saja. Ada dokter satu namanya itu Yuni Asmira, dokter kedua namanya Super. Oke, kita kopikan. Nah, nanti teman-teman bisa mengopikan langsung sendiri. Nah, ini saya cepatkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita menginputkan semua data, baru kita membuat prototipenya. Tapi sepertinya ini ada yang ketinggalan. Ada profile. Beri value itu dokter 1, ini dokter 2, ini dokter 3, ini dokter 4. Nah, kita create variabel lagi karena di sini Figma belum menyediakan variabel untuk Emacs. Saya mengakalinya dengan memberikan string terlebih dahulu. Nanti
Di sini kita menjadikan image-nya itu menjadi komponen dan kita beri nama ini untuk default, ini dokter 1, dokter 2, dokter 3, dan dokter 4. Nah, selanjutnya kita inputkan di variable-nya. Kita beri stringnya ini namanya profile. Nah, value-nya ini kita samakan dengan value yang ada di properti yang sudah kita buat. Nah, untuk dokter 1 di sini dokter 1, untuk dokter 2 value namanya dokter 2, 3 sama dokter 3, dokter 4. Selanjutnya kita define untuk di bagian list kita define untuk nama. Oke, kita klik nama. Terus kita pilih nama dokter Yuni Asmara dan ini tipe dokter umum, ratingnya rating experience atau pengalaman kita pilih. Nah, harga kita pilih juga di icon ini, harga 1.000. Nah, setiap kita mendefine ini, untuk memilihnya itu kita bisa ngelihat icon yang seperti segitiga 6 ini, persegi 6. Nanti kita tinggal apply variable sesuai dengan data variable yang sudah kita buat. Nah, untuk image-nya karena dia berbentuk komponen, kita juga memilih atau assign variable ini menjadi profile. Nah, nanti kita tinggal kopikan. Nanti kita bisa memilih di modenya. Ini layarnya, kita pilih list dokter. Nah, ini dokter kedua. Ini kita pilih dokter ketiga. Ini dokter keempat. Nah, ini dokter 1. Karena ketika kita memilih layar ini, dia akan menyesuaikan dengan data variabel yang sudah kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya untuk bagian detail kita juga perlu mendefinekannya. Kita sebelumnya kita membuat data di local variable ini. Nah, di sini kan kegunaan untuk menampung data di list dokter. Nah, kita perlu create collection lagi untuk menampung namanya detail dokter. Nah, kita create variable sama string juga. Nah, kita samakan variable namanya. Untuk value-nya kita cukup perlu membuat untuk semua list dokter karena tugasnya detail dokter ini hanya menampung data dari list tadi. Jadi otomatis value-nya kita bikin default aja. Kalau untuk nama dokter ya nama dokter, tipe dokter, pengalaman kita buat 0 aja dan rating 0, harga gratis, dan profile ini default. Sebelumnya untuk membedakan nama variabel di detail dokter dan list dokter, saya mau menambahkan name detail tipe dokter, pengalaman, rating, harga, dan detail profile. Nah, selanjutnya baru kita define. Untuk profile kita pilih di assign variable. Nah,
kita mengambil data itu dari detail dokter profile. Nah, ini detail profile. Begitu juga nama di bagian detail nama dokter. Ini juga detail tipe dokter. Ini detail pengalaman. Ini detail rating dan detail harga. Oke. Setelah kita define, baru kita membuat prototipenya. Nah, sebelumnya kenapa saya membuat ada collection detail dan list? Nah, tujuannya nanti si detail dokter ini akan menampung data dari list dokter ini. Ketika kita klik list pertama, dia akan menampung data dokter pertama, dan begitu juga seterusnya. Nah, kita lanjut ke prototype. Kita klik list dokter pertama, prototype, dan pilih interaction. Nah, triggernya on click. Nanti kita set variable. Nah, di sini caranya itu kita pilih dulu variable atau collection di bagian detail dokter. Nah, ini ada detail nama. Detail nama itu akan mengambil nama dari list dokter, dan begitu seterusnya. Kita set variable lagi. Detail tipe akan mengambil nama dari tipe dokter, dan detail detail pengalaman akan mengambil data dari pengalaman list dokter. Oke, saya minimize dulu. Selanjutnya ada set variable untuk detail rating, akan mengambil data rating dari list dokter. Selanjutnya set variable untuk detail harga to harga di list dokter. Selanjutnya itu set variable saya minimize lagi. Nah, ini kita pilih detail profile, dan dia akan mengambil data dari profile. Nah, ketika kita sudah mendefine ini set variabelnya, baru kita tambah actionnya itu akan navigate kemana gitu. Nah, dari contoh ini kan ada list dokter dan detail dokter. Otomatis list dokter ini akan navigate ke detail dokter. Oke. Karena ada banyak data, frame-nya saya bedakan terlebih dahulu. Ini frame detail dokter saja tutor. Ya. Oke, kita kembali ke ini navigate. Kita navigate ke detail dokter tutorial. Nah, untuk list dokter lainnya juga sama. Kita tinggal kopas lagi. Kita ganti ini menjadi list dokter 2, ini list dokter 3, ini list dokter 4. Nah, selanjutnya kita bisa cek preview. Kita back terlebih dahulu. Kita geser. Nah, detail dokter itu akan mengambil data dari list dokter. Contohnya pertama kita klik list dokter pertama, otomatis detailnya juga akan mengambil data dari list dokter pertama. Nah, ini, dan kita back, coba list dokter kedua. Nah, dia akan mengambil data list dokter kedua, dan list dokter ketiga, list dokter keempat. Nah, jadi
Eh, dengan menggunakan Rebel ini, kita cukup membuat 2 frame untuk prototyping yang lebih efisien daripada kita harus menggunakan 4 frame yang lebih banyak. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran dan kritik bisa teman-teman isi di kolom komentar, oke? Thank you.